Pemirsa, bullying yang belakangan terungkap banyak terjadi di sekolah direspon oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta semua kasus bullying di sekolah harus diatasi. Perintah Presiden ditindaklanjuti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan membentuk tim yang terdiri dari orang tua hingga masyarakat untuk mencegah bullying terjadi di lingkungan sekolah. Kualitas pendidikan kita harus kita perbaiki. Kita akan bikin ratusan sekolah baru, ribuan sekolah terintegrasi. Perbaiki, semua pendidikan kita perbaiki. Ya. Terima kasih. Pak, banyak kasus bullying, Pak. Banyak kasus bullying, Pak. Banyak kasus bullying, Pak. Banyak kasus bullying terbaru ada di Tangsel. Ya, itu harus kita atasi. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian. Pak Lalu, saya ingin bicara sekarang soal bagaimana penanganan terhadap anak yang diduga menjadi pelaku. Karena ini kan pelaku dan korban sama-sama anak. Kalau dari perspektif Anda, harus seperti apa aparat penegak hukum mendalami kasus ini agar kemudian anak yang berhadapan dengan hukum ini masih bisa punya masa depan, Pak Lalu? Ya, pertama tentu yang perlu dilakukan adalah trauma healing ya. Trauma healing ini menjadi sangat penting dengan melibatkan ahlinya. Jadi trauma healing ini tidak bisa juga serta-merta dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Nah, contoh kasus kemarin di SMA 72 Jakarta bahwa akibat dari kejadian ledakan tersebut, maka sekarang berbondong-bondong siswa-siswinya minta pindah sekolah. Nah, ini mengakibatkan trauma yang begitu besar sehingga perlu penanganan khusus ini, terutama terkait dengan dampak dan akibat dari kejadian tersebut. Yang kedua tentunya aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan atau dalam menangani persoalan ini ya tentu sudah ada undang-undang yang mengatur. Ya, kami di Komisi 10 menyerahkan sepenuhnya kalau persoalan hukum itu kepada aparat penegak hukum. KPAI memberikan informasi bahwa kalau kejadiannya seperti tindak kekerasan yang dilakukan di SMPN 19 Tangsel yang mengakibatkan meninggal dunia, ya tentu ada kasus-kasus tertentu yang bisa dibawa ke ranah hukum. Ya, pada prinsipnya kami sangat mendukung. Yang ketiga, dalam hal pembentukan Satgas ini juga menjadi sangat penting, melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat, artinya di seputaran sekolah dalam rangka mengawasi pelaksanaan proses belajar mengajar yang ada di sekolah, kemudian mengawasi pergaulan para siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Dan tentunya komunikasi dengan guru menjadi hal yang sangat penting. Yang keempat tentu kami mendorong adanya regulasi yang adaptif dengan situasi dan kondisi hari ini. Regulasi yang adaptif dengan situasi dan kondisi hari ini menjadi sangat penting tatkala ketika di aturan yang sebelumnya sudah atau ada celah sehingga perbuatan-perbuatan itu bisa terulang kembali. Yang kelima, kami mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk kami di DPR hari ini. Kemdikdasman mempersiapkan dari sisi pendidikan, dari sisi sekolah dan sebagainya. Kemudian Menkomdigi mempersiapkan dari sisi regulasi terkait dengan melisting atau daftar konten-konten di media sosial yang kira-kira negatif, yang tidak boleh dikonsumsi oleh siswa-siswi kita. Nah, itu juga perlu ada pembatasan-pembatasan. Kita perlu belajar dari negara-negara tetangga seperti Jepang, Korea, Cina, dan sebagainya. Bagaimana mereka mempersiapkan generasi bangsanya dengan beradaptasi dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi melakukan pembatasan-pembatasan terhadap konten-konten atau berita-berita atau visualisasi yang ada di dalam media sosial tersebut yang tidak peruntukannya bagi anak-anak usia sekolah. Nah, regulasi-regulasi semacam itulah yang perlu menjadi benchmarking kita, menjadi perbandingan kita untuk membuat regulasi yang adaptif seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian selain lintas kementerian ya tentu masyarakat, masukan dari para tokoh, para pemangku kepentingan, para pengamat juga sangat diperlukan untuk perbaikan pendidikan kita ke depan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, tegas beliau mengatakan bahwa tidak boleh ada bullying. Hari ini Presiden sedang mempersiapkan program-program untuk peningkatan
pendidikan kita, membangun sekolah yang banyak, membangun sekolah terintegrasi dan sebagainya. Nah, itu upaya dari pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ke depan, mempersiapkan generasi penerus yang yang baik, yang mampu bersaing, berkompetisi di tingkat global. Demikian, Mbak. Baik, Pak, lalu ketika Anda bicara harus ada regulasi yang adaptif, ini Anda bicara dalam tataran undang-undang atau cukup di level pemerintah provinsi atau pemerintah daerah atau di level sekolah, Pak, lalu? Jadi gini, Mbak, kami hari ini sedang melaksanakan revisi Undang-Undang 20 tahun 2023, Undang-Undang 20 tahun 2003. Nah, di Undang-Undang Sisdiknas itu nanti tegas kami akan sampaikan bahwa melihat situasi hari ini, melihat perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang begitu dinamis, maka perlu membentengi anak-anak didik kita, siswa-siswi, para pelajar kita dengan penanaman pendidikan karakter. Nah, jelas kami akan sebutkan di situ. Nah, oleh sebab itu undang-undangnya sudah kami siapkan, maka di dalam tataran pelaksanaan ya tentu harus ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Itulah nanti turunannya bisa melalui peraturan pemerintah atau permen atau apalah namanya. Kemudian di daerah juga sebisa mungkin diperkuat lagi dengan peraturan daerah misalnya. Kemudian peraturan gubernur atau peraturan bupati atau perwali untuk memperkuat regulasi-regulasi ini. Kalau sudah regulasinya kita perkuat, maka pelaksanaannya di lapangan kita akan awasi. Sosialisasi, kemudian tindakan-tindakan, dan tentunya bahwa kita semua memiliki keinginan yang sama. Mempersiapkan generasi, mempersiapkan anak bangsa ini untuk meraih masa depan mereka yang lebih cerah dalam rangka tindak lanjut atau estafet dari perjuangan kita, perjuangan bangsa ini. Seperti itu, Mbak. Baik, itu kalau dari sisi regulasi kan mungkin bisa dibayangkan mungkin akan butuh waktu ya Pak lalu. Tapi kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini emergency dan darurat yang konkret bisa dilaksanakan dengan waktu yang cepat dan juga bisa menjadi semacam jaring pengaman agar kita bisa mencegah bibit-bibit bullying berakibat fatal seperti yang terjadi saat ini. Apa menurut Anda yang mungkin bisa lebih cepat dikerjakan Pak lalu? Pertama, evaluasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, evaluasi Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Nah, dua aturan ini merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mencegah kekerasan yang terjadi di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, ketika mengevaluasi ini, kita lihat apakah ada aturan yang hari ini yang belum masuk ketika beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Yang kedua, tentu salah satu faktor yang mengakibatkan maraknya bullying, maraknya kekerasan yang terjadi di sekolah adalah dampak negatif dari perkembangan di media sosial. Maka peran regulator dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital, kita berharap agar ada listing mana konten-konten atau misalnya katakanlah game, mana game-game online yang tidak boleh atau berdampak negatif terhadap siswa-siswi kita ya dihapuskan saja atau diberikan pembatasan dan sebagainya. Ya tentu regulasi dari teman-teman di Komdigi yang lebih paham. Nah, yang ketiga tentu terkait dengan dampak hukum secara psikologis dan sebagainya, kita perlu melibatkan para profesional. KPAI hari ini memiliki banyak data. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama melihat bahwa sesungguhnya data-data yang dimiliki oleh KPAI itu bisa menjadi sumber bagi pihak-pihak atau stakeholder ketika kita membuat regulasi atau pemantapan dari regulasi yang sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, sinergi lintas kementerian, lintas lembaga sangat diperlukan untuk langkah-langkah cepat ke depan. Oke, spesifik untuk Komdigi Pak lalu, bagaimana perspektif Anda terhadap wacana bahwa harusnya ada aturan khusus yang mengatur usia berapa anak-anak boleh menggunakan gadget? Ya kalau melihat situasi hari ini saya rasa wajib dan banyak negara sudah melakukan itu dan ternyata berhasil. Di negara Eropa berhasil, Australia juga berhasil, apalagi di Korea terakhir informasinya berhasil. Nah kalau sudah berhasil berarti kan dampaknya juga baik. Nah kenapa tidak kita mengikuti hal tersebut? Ada tantangan tidak sih Pak dalam pelaksanaan itu di negara kita? Ya tentu banyak tantangannya ya, tetapi mau tidak mau harus kita coba dan harus kita lakukan.
Nah, tantangan inilah yang menjadi PR kita bersama untuk mengatasi dan tentunya mencari solusi yang terbaik. Ini demi masa depan anak bangsa. Baik, terkait soal tadi Anda mengatakan pendidikan karakter ya Pak, lalu saya yakin semua masyarakat akan setuju bahwa memang perlu penguatan di sisi pendidikan karakter. Tapi kalau kemudian tadi Anda mengatakan harus ada mata kuliah atau mata pelajaran tambahan, bukankah kemudian ini mungkin akan menjadi kritikan yang kemudian menambah di atas kritikan bagaimana anak-anak kita saat ini kurikulumnya sudah terlalu berat, terlalu banyak mata pelajaran. Harus seperti apa sebenarnya memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter itu tanpa menambah beban pelajaran bagi anak-anak kita? Iya, bukan berarti menambah mata pelajaran atau menambah mata kuliah. Nah, pendidikan karakter ini kan sebenarnya di beberapa mata pelajaran kita sudah masuk. Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa pendidikan karakter ini harus fokus. Harus jelas bahwa satu, pendidikan keagamaan harus betul-betul menjadi pondasi utama. Pendidikan etika, pendidikan moral yang menjadi ciri khas kita, ciri khas bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini terkenal di seluruh dunia bahwa orang Indonesia punya etika yang baik, punya moral yang baik. Nah, ini jangan sampai runtuh gara-gara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Nah, oleh sebab itu tentu di dalam menyusun matrikulasi atau menyusun mata pelajaran atau mata kuliah ya tentu harus didasarkan kepada pendidikan karakter itu tadi, sumber dari pendidikan karakter itu tadi. Contoh misalnya dulu kita, zaman-zaman kita Mbak Tasya ada pendidikan moral Pancasila. Iya. Nah, ini sangat baik sekali di kondisi kita hari ini. Sekarang ada Dulu PPKN ada juga sih Pak. Sekarang kan Iya, namanya jadi tetapi- PPKN ya. Betul, tetapi harus dipertegas, harus fokus. Pembahasan terkait dengan etika, sopan santun, bagaimana kita berdisiplin, bagaimana kita berbuat baik, dan sebagainya. Nah, penanaman-penanaman inilah yang harus dilakukan hari ini. Sosialisasi. Dulu kita kenal istilah penataran P4. Nah, kalau ternyata itu lebih lebih bisa mengatasi hal-hal seperti ini, kenapa tidak kita lakukan kembali kan seperti itu. Tapi yang terpenting bagi saya adalah pertama evaluasi itu tadi. Kita evaluasi peraturan-peraturan yang ada, ketika ada titik lemahnya mari kita sama-sama mencari solusi untuk memperkuat aturan-aturan yang ada tersebut. Entah nanti berubah menjadi Permendikdasmen atau seperti apa, ya tentu ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Kemudian trauma healing, melibatkan para profesional di bidang psikologi misalnya, ini menjadi sangat penting. Karena tidak mungkin akan dilakukan oleh guru saja. Guru tentu tidak memiliki basis terhadap pengembangan mental, karakter, dan sebagainya. Oke, misalnya untuk langkah preventif sementara di sekolah, saya rasa tidak ada masalah. Tapi lagi-lagi bahwa guru sebagai atau harus menjadi konselor tidak ada masalah selama tidak mengganggu tugas utama mereka untuk memberikan pendidikan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah. Baik, terakhir Pak, lalu pesan Anda mungkin untuk sekolah-sekolah yang saat ini, baik sekolah yang memang sedang menjadi tempat kejadian perkara ataupun sekolah-sekolah yang mungkin punya bibit-bibit perundungan di dalam sekolahnya agar kemudian bisa lebih waspada dan mencegah terjadinya perundungan yang berakibat fatal, seperti apa Pak lalu? Ya tentu kami berharap agar transparansi komunikasi menjadi hal yang harus dilakukan. Komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah, dengan guru, kepala sekolah, dan sebagainya harus rutin dilakukan. Bila perlu ada pertemuan rutin antara pihak sekolah dengan orang tua yang difasilitasi oleh komite sekolah. Misalnya kalau kemarin 3 bulan sekali bertemu, ya sekarang melihat kondisi dan kejadian ini, maka paling tidak jangan 3 bulan, apakah misalnya 2 kali sebulan atau sebulan sekali dan sebagainya, tergantung kebutuhan. Komunikasi ini menjadi sangat penting dalam rangka berbagi informasi, baik kondisi putra-putri mereka di sekolah maupun kondisi putra-putri mereka setelah kembali di rumah. Nah, ini menjadi penting. Peran guru, peran orang tua menjadi kunci kesuksesan untuk mencegah bullying. Yang kedua, peran siswa-siswi yang ada di sekolah ketika melihat kejadian
bullying, perundungan, kekerasan verbal atau kekerasan fisik yang lainnya, ini menjadi sangat penting. Siswa-siswi harus berani melaporkan, siswa-siswi harus terbuka kepada guru-guru yang ada di sekolah ketika melihat kejadian itu terjadi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, peran guru BK harus optimal. Karena guru BK sudah dilatih, sudah dilakukan BIMTEK, workshop, dan sebagainya terkait bagaimana memetakan potensi, mengenali siswa, dan sebagainya. Sehingga ini menjadi sangat penting untuk langkah-langkah preventif sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang hari ini terus terjadi. Seperti bullying, perundungan, dan sebagainya, bahkan pencabulan. Yang ketiga, guru harus bisa menempatkan diri sebagai contoh. Nah, ini juga menjadi sangat penting, baik bertutur kata, berperilaku, berbuat, dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi contoh, karena di sekolah role model itu adalah guru. Nah, sehingga guru juga harus menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswi kita. Yang selanjutnya, kami selaku pemangku kebijakan hari ini, Komisi 10, Kemdikdasmen, dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan sedang bersiap-siap dan sedang berurun rembuk agar bagaimana cara solusi tercepat untuk mencegah kejadian ini supaya tidak terjadi lagi. Demikian, Mbak. Baik, lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, selamat malam Mbak Tasha, Assalamualaikum. Malam. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.